Tiga alasan yang membuat Claudia Scheunemann perlu kembangkan kariernya di luar negeri. Sadil Ramdhani bikin supporter Malaysia girang saat nyanyikan lagu kebangsaan Malaysia. Tegas, Erick Thohir pastikan tak ada pemain titipan di timnas U17 Indonesia, bukan just tip. Ex-pelatih Persib yakin dengan kekuatan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Tiga alasan yang membuat Claudia Scheunemann perlu kembangkan kariernya di luar negeri. Striker andalan timnas putri Indonesia U19, Claudia Scheunemann menjadi salah satu pemain yang memborong penghargaan individu di Piala AFF Putri U19 2023. Untuk mengembangkan bakatnya, dia disarankan berkarier di luar negeri. Claudia Scheunemann memang sukses tampil istimewa bersama timnas Indonesia Putri U19. Berikut tiga alasan yang membuat Claudia Scheunemann perlu mengembangkan kariernya di luar negeri. 1. Ekosistem sepak bola wanita Indonesia buruk. Alasan terkuat yang membuat Claudia Scheunemann harus segera mencari klub luar negeri ialah lantaran kondisi ekosistem sepak bola wanita di Indonesia yang saat ini terhitung masih tertinggal jauh dari negara tetangga. 2. Mencari pengalaman. Kompetisi sepak bola di luar negeri sangat penting bagi Claudia Scheunemann untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Dia juga akan mendapat pengalaman yang berharga jika bermain di kompetisi yang ketat. 3. Berpeluang main di Eropa. Perkembangan sepak bola putri di Indonesia memang cenderung stagnan. Eropa menjadi salah satu contoh bagaimana sepak bola putri bisa dikembangkan secara lebih maju. Oleh karena itu, Claudia Scheunemann harus memaksimalkan potensi tersebut untuk bisa bermain di level tertinggi. Sadil Ramdhani bikin supporter Malaysia girang saat nyanyikan lagu kebangsaan Malaysia. Ternyata, Sadil Ramdhani diam-diam hafal lagu kebangsaan Malaysia negaraku. Hal ini terungkap dalam sebuah unggahan akun Twitter @nocontextbolami. Dalam unggahan tersebut, tampak winger timnas Indonesia itu menyanyikan lagu kebangsaan negaraku. Momen ini diabadikan ketika Sabah Football Club berhadapan dengan Sri Pahang Football Club pada Sabtu. Ia menyanyikan lagu tersebut sebelum kick-off babak pertama dimulai. Pada laga tersebut, Sabah Football Club menang telak dengan skor 4-0. Klub yang dibela Sadil Ramdhani tersebut berhasil mencetak gol cepat di menit ke-9 lewat Darren Lock. Lalu, gol kedua Sabah Football Club dicetak oleh Ramon Macedo di menit ke-43. Ini ternyata ada andil dari Sadil Ramdhani. Winger timnas Indonesia tersebut memberikan assist cantik kepada Macedo. Tak sampai di situ saja, Sadil Ramdhani lagi-lagi berkontribusi untuk membantu timnya mencetak gol ketiga. Ia mengawali proses terjadinya gol ketiga yang dicetak oleh Darren Lock pada menit ke-64. Sadil Ramdhani bantah pindah warga negara Malaysia dan sindir seseorang. Pemain timnas Indonesia, Sadil Ramdhani, kesal dengan adanya pemberitaan bahwa ia akan pindah menjadi warga negara Malaysia. Ia merasa mendapatkan fitnah yang sangat kejam. Pemain asal Raha, Sulawesi Tenggara, itu memberikan bantahan pindah kewarganegaraan ini melalui akun Instagram miliknya. Menurutnya, pemberitaan-pemberitaan itu sangat membuat rugi dirinya. Sebelumnya di media sosial banyak informasi yang menyebutkan Sadil Ramdhani sudah tidak akan lagi membela timnas Indonesia. Ia pun dikaitkan akan pindah menjadi warga negara negeri jiran. Saya bangga menjadi orang Indonesia, kewarganegaraan saya tidak akan tertukar oleh apapun, ucap Sadil. Saya di sini hanya mencari sesuap nasi, dengan berita bahwa saya akan bertukar warga negara itu sangat tidak pantas untuk diberitakan, ini menyudutkan saya selalu, ucap Sadil.
Tegas, Erick Thohir pastikan tak ada pemain titipan di Timnas U17 Indonesia, bukan just tip. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan tegas mengatakan bahwa dalam seleksi pemain Timnas U17 Indonesia tak ada yang titipan karena ini bukan jasa titip. PSSI saat ini tengah fokus menggelar seleksi pemain Timnas U17 Indonesia buat Piala Dunia U17 2023. Seleksi ini digelar di 12 kota dengan diikuti oleh peserta dari Sabang sampai Merauke. Sudah ada beberapa kota yang telah dihampiri PSSI untuk seleksi pemain-pemain Timnas U17 Indonesia ini. Menurutnya semua orang memiliki kesempatan yang sama dan hanya pemain-pemain terbaik yang pastinya bakal dipilih untuk mengikuti seleksi berikutnya di Jakarta nantinya. Tidak ada pemain titipan, bukan just tip, kata Erick Thohir. Bahkan ia juga selalu menekankan agar tidak ada titipan selama seleksi berlangsung. Sebab ia ingin seleksi ini benar-benar berjalan sesuai dengan kriteria yang diinginkan tiap pelatih. Semua harus sesuai kriteria, tegas Erick Thohir. Ex-pelatih Persib yakin dengan kekuatan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Mantan pelatih Persib Bandung, Mario Gomez curhat ke media Argentina saat bekerja di sejumlah tim Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Mario Gomez sendiri sudah malang melintang di dunia persepakbolaan Asia Tenggara sebagai pelatih kepala. Menurutnya, kualitas sepak bola Timnas Indonesia sudah meningkat drastis dibandingkan saat ia kali pertama datang ke tanah air. Bahkan pelatih asal Argentina pun yakin bahwa Timnas Indonesia bisa jadi lawan merepotkan di Piala Asia 2023. Tentu, ini tak mengherankan mengingat selama Mario Gomez di tanah air, Timnas Indonesia belum lolos ke putaran final Piala Asia sejak 2007. Pada Piala Asia 2023 sendiri, Timnas Indonesia berada di grup berat. Timnas Indonesia tergabung dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Hari ini, Timnas Indonesia bisa jadi lawan sepadan bagi tim manapun di Piala Asia, tutup Mario Gomez. Firman Utina kantongi nama calon pemain Timnas Indonesia U17 dari Tangerang. Legenda Timnas Indonesia, Firman Utina, mengapresiasi antusiasme para peserta seleksi Timnas Indonesia U17 di Tangerang. Firman pun mengaku sudah mengantongi nama-nama pemain yang potensial untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya di Jakarta. Sebanyak 140 pemain mengikuti seleksi ini untuk mengejar impian mereka membela tim Garuda Muda. Dua legenda Timnas Indonesia yakni Firman Utina dan Budi Sudarsono menjadi pemantau pemain-pemain yang mengikuti seleksi di Tangerang. Firman pun mengapresiasi antusias serta kesemangatan yang ditunjukkan para pemain-pemain muda tanah air yang mengikuti seleksi ini. Mantan pemain Persija Jakarta itu mengungkapkan bahwa nama-nama yang potensial untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya yang diadakan di Jakarta bersama pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti. Kami melihat antusias, semangat, kerja keras yang luar biasa dari pemain-pemain yang ikut di seleksi Tangerang ini. Mayoritas peserta dari Provinsi Banten, namun ada juga dari provinsi lainnya. Di sini kami memainkan game sebanyak 7 kali pertandingan, kata Firman dilansir dari laman resmi PSSI. Setelah memantau tadi, kami sudah menyaring nama-nama pemain yang potensi untuk dikirim mengikuti seleksi tim U17 Indonesia di Jakarta. Kriteria pemain tentu seperti yang diinginkan oleh pelatih Bima Sakti, yakni punya mental yang bagus, postur tubuh yang ideal, skill yang oke, disiplin, kekuatan, komunikasi, VO2 max, dan lain-lainnya, tambahnya.